Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sejarah. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Angga Yudhistira Permana, dan saya memiliki tugas untuk mengajar mata pelajaran sejarah kelas 10. Terutama ini sejarah Indonesia. Nah, setelah kalian menyimak materi tentang pengertian sejarah, saya harap kalian mampu menjelaskan kembali apa itu sejarah. Di samping itu, kalian mampu memahami apa fungsi dari sejarah itu sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita mungkin selalu bertanya, apa itu sejarah? Sejarah pertama kali diperkenalkan, ini maksudnya itu adalah istilah sejarah, ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Sidi Ghazalba. Digarisbawahi. Sidi Ghazalba ini salah seorang sejarawan Indonesia yang mengatakan atau yang mengemukakan bahwa istilah sejarah itu berasal dari kata syajarotun yang artinya adalah pohon. Ya, jadi Sidika Zalba itu mengatakan bahwa sejarah yang ia kemukakan itu berasal dari kata sajarotun yang artinya adalah pohon. Lalu apa sih hubungannya antara pohon dengan sejarah? Apa hubungannya? Ketika kita melihat sebuah pohon, pohon itu kan sebenarnya terdiri dari berbagai unsur ya. Yang pertama, pohon itu memiliki akar. Yang paling bawah itu ada akar. Kemudian memiliki batang, memiliki dahan, ada daun, dan akhirnya ada buah. Nah, ini adalah unsur-unsur sebuah pohon. Nah, sejarah sendiri itu pada dasarnya seperti sebuah pohon. Maksudnya, setiap peristiwa sejarah itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ya, sama halnya dengan pohon. Buah tidak akan mungkin ada kalau tidak ada daun. Daun pun tidak akan ada kalau tidak ada dahan. Dahan tidak ada kalau tidak ada batang. Dan batang pun tidak akan ada kalau tidak ada akar. Nah, setiap peristiwa sejarah yang terjadi itu pasti ada asal muasalnya atau ada sebab-sebabnya. Ya. Nah, bisa kita bayangkan bahwa penyebab utama atau penyebab awal dari peristiwa yang terjadi saat ini itu kita bisa ibaratkan dengan sebuah akar pohon yang terus merembet berkembang sehingga peristiwanya itu yang awalnya satu menjadi banyak. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Namun di sini kita tidak akan berbicara pohon dalam arti yang sebenarnya, karena eh, istilah pohon ini sendiri atau sejarah itu sendiri dikaitkan dengan pohon, ini berkaitan dengan pohon keluarga. Ya, ini berkaitan dengan pohon keluarga. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia ketika mengenang peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu kaitannya selalu dengan silsilah. Nah, kita bisa ambil contoh yang sederhana. Misalnya salah satu contohnya itu kalau kita bicara tentang kerajaan Kutai. Nah, salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai itu kan ada prasasti yang bernama Yupa. Di dalam Yupa ini diceritakan bahwa Raja Mulawarman yang menyuruh para pendeta membuat prasasti tersebut merupakan keturunan dari Kudungga. Kudungga itu kakeknya. Kemudian setelah Kudungga punya anak bernama Aswawarman, dan Aswawarman itu punya anak yaitu Mulawarman.
Tradisi sejarah, terutama sejarah lisan masyarakat Indonesia, ketika menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, pasti tidak akan pernah lupa dalam menceritakan silsilah mereka. Nah, silsilah keluarga itu bisa diibaratkan sebuah pohon keluarga seperti itu. Nah, itu adalah kenapa Sidi Ghazalba menyarankan atau memberikan gagasan supaya menggunakan istilah sejarah untuk menyebut peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Kita akan coba bedah satu persatu sehingga kalian memahami esensi dari pendapat-pendapat ahli tersebut. Oke. Yang pertama itu adalah pendapat dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuannya itu harus disusun atas hasil penyelidikan. Beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, ada 3 poin di sini. Oke, di sini ya. Ada 3 poin. Yaitu sebuah ilmu pengetahuan, disusunnya itu atas hasil penyidikan, dan dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan atau memiliki bukti. Dengan kata lain, Muhammad Yamin ini menekankan bahwa sejarah itu harus benar-benar terjadi. Bukan hanya sebatas mitos, bukan hanya sebatas katanya, atau dalam istilah Sunda itu bukan hanya sebatas ecek dan cenah. Ya. Jadi harus benar-benar nyata, harus benar-benar terjadi. Kalau tidak benar-benar terjadi, itu bukan sejarah namanya. Nah, itu adalah pendapat sejarah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kemudian, berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh yang lain. Nah, tokoh selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini mengatakan bahwa sejarah tidak hanya sekedar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lalu, tetapi pemahaman masa lampau yang mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Muhammad Hatta ingin menekankan bahwa sejarah itu ya tidak hanya sekedar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Artinya sejarah itu bukan peristiwa yang hanya lewat begitu saja. Ya. Jadi peristiwa sejarah tidak lewat begitu saja. Artinya, di dalam peristiwa sejarah itu harus ada pembelajaran, harus ada bahan pelajaran yang dapat dimanfaatkan atau dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia manusia berikutnya atau bagi generasi berikutnya. Nah, itu pengertian dari Muhammad Hatta. Artinya di sini sejarah itu harus dapat memberikan pembelajaran. Apa sih yang dipelajari? Ya, yang dipelajari itu bisa keberhasilan atau kegagalan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam setiap peristiwa di masa lampau. Atau misalnya kita bisa sederhanakan lagi, kiat-kiat menjadi sukses atau kisah-kisah orang sukses pada zaman dulu. Atau kisah-kisah orang yang pernah gagal di masa lampau. Nah, itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita terapkan, maaf. Apabila pembelajaran tersebut atau
peristiwa sejarah itu berisi tentang keberhasilan-keberhasilan tokoh-tokoh di masa lampau, nah itu harus bisa kita tiru. Sebaliknya, apabila dalam peristiwa tersebut banyak terkandung kegagalan-kegagalan tokoh-tokoh di masa lampau, nah itu jangan sampai diulang kembali. Selanjutnya, nah kita lihat ya, selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut Muhammad Ali. Di sini Muhammad Ali menekankan bahwa sejarah itu setidaknya memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama, sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang seluruhnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Maaf. Sebentar. Nah, ini sejarah adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Artinya, peristiwa yang terjadi di masa lampau tapi tidak melibatkan manusia atau tidak memiliki dampak bagi kehidupan manusia, itu bukan peristiwa sejarah. Nah, yang kedua, sejarah itu adalah cerita yang tersusun secara sistematis atau serba teratur dan rapi. Nah, artinya di sini adalah sejarah itu adalah sebuah cerita yang harus tersusun secara kronologis. Nah, kronologis itu artinya dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian pada masa lampau. Nah, kita garis bawahi menyelidiki perkembangan peristiwa. Misalnya, ketika kita berbicara tentang kehidupan praaksara, pasti kita akan mempelajari tentang kehidupan berburu, gaya hidup berburu, dan meramu. Kemudian berganti menjadi kehidupan bercocok tanam. Nah, di sini kita bisa lihat ada tahapan-tahapan, ada perkembangan kehidupan manusia praaksara yang awalnya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu, kemudian berganti menjadi bercocok tanam. Nah, yang diselidiki, yang dipelajari itu adalah bagian ini. Artinya, kita harus memahami alasan kenapa berganti. Faktor-faktor apa yang mendorong manusia mampu bercocok tanam? Faktor-faktor apa saja yang membuat manusia mengalihkan cara hidupnya dari berburu menjadi bercocok tanam? Nah, itu yang dipelajari dalam sejarah. Bukan hanya sebatas bercerita tentang atau mempelajari tentang bagaimana mereka berburu, bagaimana mereka makan. Bukannya itu saja, tetapi peralihan-peralihan yang terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan dalam sejarah. Selanjutnya adalah pengertian sejarah yang dikemukakan oleh Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sejarah adalah hal-hal yang menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Nah, kita akan bedah satu persatu keempat istilah ini. Yang pertama itu adalah diakronis. Diakronis ini artinya ya memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang? Di sini artinya bahwa diakronis itu memiliki makna
peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan, tapi di satu tempat saja. Ya. Jadi sekali lagi, diakronis ini dapat dipahami sebagai rentetan berbagai peristiwa di tempat yang sama. Ketika kita berbicara peristiwa yang berurutan atau berentetan, artinya peristiwa ini harus memiliki hubungan sebab akibat. Nah, itulah yang disebut dengan diakronis. Urutan-urutan berbagai peristiwa dari awal sampai akhir di tempat yang sama. Nah, yang kedua, ideografis. Ideografis ini artinya adalah memberikan gambaran. Secara sederhana bisa diartikan memberikan gambaran. Dengan kata lain bahwa fakta sejarah itu harus dapat memberikan atau menyajikan sebuah imajinasi, atau istilahnya sederhananya itu dapat dibayangkan oleh orang-orang yang mendengar, membaca atau menyimak fakta tersebut. Jadi kalau tidak bisa memberikan gambaran atau sifatnya abstrak, ya itu bukan fakta sejarah. Nah, yang ketiga, unik. Unik di sini artinya hanya terjadi satu kali. Dengan kata lain, fakta sejarah atau peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Kenapa tidak dapat terulang kembali? Karena ini berkaitan dengan waktu, ya. Ini berhubungan dengan waktu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat mengembalikan waktu atau dapat kembali ke masa lalu. Tidak ada. Makanya setiap peristiwa sejarah itu sifatnya adalah unik. Dan yang terakhir, ini bersifat empiris. Empiris ini secara sederhana dapat diartikan berdasarkan pengalaman. Ini artinya berdasarkan pengalaman itu harus benar-benar dialami oleh manusia. Bukan hanya sebatas katanya atau mitos. Nah, itu tidak. Itu bukan sejarah, bukan fakta sejarah kalau tidak berdasarkan pada sebuah pengalaman. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut Rohyati Wiryatmaja. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spiritual dan kultural karena kajiannya yang bersifat memberikan pedoman kepada keseimbangan hidup, harmoni dalam nilai-nilai, keteladanan dalam keberhasilan dan kegagalan, dan cerminan pengalaman kolektif yang menjadi kompas untuk kehidupan masa depan. Definisi yang panjang ini dapat disederhanakan bahwa sejarah itu adalah pembelajaran nilai. Pembelajaran nilai yang dapat dijadikan sebuah pedoman oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Nah, itu adalah pengertian sejarah menurut Rohyati Wiryatmaja. Berikutnya adalah pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan mengenai masyarakat umat manusia ataupun peradaban dunia serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap watak masyarakat tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Ibnu Khaldun menekankan sejarah itu sebagai sebuah catatan tentang yang pertama itu hasil kebudayaan manusia. Dan yang kedua, tentang perubahan watak manusia atau watak masyarakat yang menghasilkan kebudayaan ini. Artinya, bukan hanya sebatas hasil-hasil kebudayaan saja, melainkan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia yang menghasilkan kebudayaan tersebut. Karena kita bisa melihat bahwa watak manusia itu bisa mempengaruhi bagaimana tingkat kebudayaan dan tingkat peradaban yang mereka hasilkan. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut Thomas Carlyle. Thomas Carlyle berpendapat bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa pada masa lampau yang mempelajari tentang biografi orang terkenal. Mereka merupakan seorang penyelamat pada zamannya dan orang yang besar yang dicatat sebagai peletak dasar sejarah tersebut. Nah, dengan kata lain, Thomas Carlyle menekankan bahwa sejarah itu merupakan catatan atau cerita tentang orang-orang besar atau tokoh-tokoh yang berperan di dalam perkembangan suatu masyarakat atau perkembangan suatu bangsa. Nah, misalnya kalau di Indonesia kita tahu ada sosok Soekarno. Nah, Soekarno itu adalah seorang tokoh proklamator atau dia adalah bapak proklamator ya. Dia adalah pahlawan proklamasi. Di samping itu, Soekarno juga merupakan aktor pergerakan nasional. Artinya, Thomas Carlyle ini menekankan bahwa hanya orang-orang besarlah yang dapat dicatat dalam sejarah. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki peran di dalam perkembangan suatu bangsa atau perkembangan suatu masyarakat. Terakhir, pendapat sejarah yang dikemukakan oleh Edward Howard Carr. Edward Howard Carr berpendapat bahwa sejarah adalah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lampau. Suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Nah, di sini dikatakan bahwa sejarah itu adalah dialog ya, yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lampau. Nah, jadi selanjutnya ditekankan juga bahwa sejarah itu merupakan proses interaksi yang berkesinambungan atau berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Oke. Di sini kita bisa memahami bahwa sejarah itu ya atau cerita sejarah akan memiliki banyak versi. Nah, ini tergantung fakta-fakta yang dimiliki oleh seorang sejarawan. Makanya jangan heran ketika kita membaca tentang sebuah peristiwa atau ketika kita ingin mengetahui sebuah peristiwa, akan ada banyak versi tentang peristiwa tersebut. Nah, ini berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh para sejarawan. Jadi, kesimpulannya, apa saja sih yang dipelajari dalam sejarah? Setidaknya ada 3 yang dipelajari dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah ruang. Dan yang ketiga adalah waktu.
manusia di sini, oke. Nah, manusia di sini itu adalah aktor sejarah atau orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Ruang ini berkaitan dengan tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu itu adalah masa lampau.